Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Kami bisa memuji Tuhan dari rumah kami masing-masing dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman yang kasih oleh Tuhan, sungguh bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama lagi beribadah dalam ibadah online Korem GKI Palembang. Teman-teman, hari ini tema kita adalah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang mati biasanya ya nggak bisa difungsiin lagi begitu ya. Misalnya nih, kasih contoh. HP yang mati ya nggak akan bisa kita pakai untuk chattingan, nggak akan bisa kita pakai untuk buka YouTube atau main game online ataupun buka Zoom atau Gmeet untuk kita sekolah online gitu. Contoh lain, mobil atau motor yang mati juga nggak akan bisa kita pakai untuk berpindah tempat gitu ya sebagai sarana transportasi seperti apa yang seharusnya. Kemudian contoh lain, laptop yang mati juga nggak akan bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, barang-barang yang tadi contoh sebutkan sebenarnya bukan benda hidup ya, mereka adalah benda mati. Tetapi mereka bisa hidup dengan energi listrik ataupun energi lain yang membuat mereka bisa menjadi berfungsi. Nah, teman-teman, ketika barang-barang tadi itu nggak dapat energi dari sumber yang cocok dengan dia, maka barang-barang itu akan mati dan kita tahu kalau barang-barang itu sudah mati, ya nggak bisa lagi kita gunakan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, selama barang-barang tadi itu masih bisa hidup, ya mungkin kita jadi bergantung sama barang-barang tersebut begitu ya. Misalnya, ya kita bergantung sama handphone untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita bergantung sama handphone untuk bisa jadi sarana hiburan buat kita di tengah kepenatan hidup. Misalnya melalui medsos kita dapat terhibur, melalui game online, melalui YouTube dan lain sebagainya. Kita juga bisa bergantung pada mobil atau motor yang membantu kita bisa bebas pergi kemana aja sesuka kita. Kita juga bisa bergantung pada laptop untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, waktu barang-barang tadi rusak, waktu barang-barang tadi menjadi mati, ya kita nggak bisa lagi bergantung sama mereka. Kita nggak bisa lagi bergantung sama barang-barang itu. Ya, kita hanya bisa bergantung pada sesuatu yang hidup, teman-teman. Kita hanya bisa bergantung pada sesuatu yang hidup. Barang-barang yang masih bisa hidup seperti contoh-contoh tadi dan pribadi yang hidup. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sejak awal bangsa Israel yang kita tahu sering banget kita dengar ya, bangsa Israel itu sudah diingatkan untuk bergantung hanya sama Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup, Allah yang dapat diandalkan. Tapi teman-teman, sayangnya orang Israel ini bandel. Mereka malah menyembah Baal. Mereka malah bergantung sama Baal itu. Hari ini kita akan melihat bagaimana Nabi Elia memperlihatkan kepada bangsa Israel siapa sih sebenarnya yang layak diandalkan. Siapa sih sebenarnya yang layak dijadikan sandaran hidup, Allah atau Baal. Mari kita buka dalam Alkitab, kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 39. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-potongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api.
Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada Nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu dan diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengajak mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub itu telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Berbahagialah setiap kita yang masih punya kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita bisa melihat bahwa Baal yang selama ini disembah, Baal yang selama ini diandalkan oleh orang Israel, ternyata nggak hidup, teman-teman. Baal nggak berbuat apa-apa saat nabi-nabi tadi itu memanggil mereka. Kita bisa melihat tadi ketika Nabi itu berteriak, ya Baal, jawablah kami. Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Bahkan teman-teman, ketika para nabi itu berjingkat-jingkat, ya dikatakan di sekeliling mezbah itu, mezbah yang mereka buat itu tidak ada tanda kehidupan. Dan lebih parahnya lagi, saat para nabi Baal itu bahkan sampai menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, dikatakan sampai mereka berdarah, tubuhnya bercucuran darah, tetap nggak ada suara, tetap nggak ada yang menjawab, tetap nggak ada tanda perhatian dari Baal terhadap mereka. Baal yang diandalkan oleh orang Israel saat itu tidak datang untuk menolong mereka.
Baal yang disembah orang Israel saat itu tidak menunjukkan kuasanya. Baal yang dipuja-puja oleh orang Israel pada saat itu mati, tidak hidup. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dari peristiwa itu kita bisa menyimpulkan bahwa seharusnya orang Israel nggak bergantung sama Baal. Seharusnya bangsa Israel nggak bergantung sama pribadi yang mati itu, pribadi yang tidak hidup dan tidak berkuasa. Mungkin teman-teman saat ini berkata dalam hati begitu ya, aku mah beda sama orang Israel. Aku nggak pernah menyembah Baal kok. Aku nggak pernah menyembah patung buatan manusia kok. Aku tidak memuja-muja berhala. Ya, mungkin memang kenyataannya hari ini kita memang seperti itu begitu ya. Tapi tunggu dulu teman-teman. Coba kita periksa lagi diri kita masing-masing. Benarkah nggak ada berhala dalam hidup kita? Benarkah nggak ada berhala dalam hidup kita? Teman-teman, Baal zaman old sama Baal zaman now itu beda bentuknya. Ada yang beda dengan berhala di zaman old dengan berhala zaman now, gitu ya. Berhala itu nggak melulu soal menyembah patung, teman-teman. Mungkin benar hari ini ya kita udah nggak menyembah patung, gitu ya. Tapi penyembahan berhala itu nggak melulu soal menyembah patung. Untuk bisa, oleh karena itu teman-teman, kita perlu memeriksa diri kita, benar nggak sih nggak ada berhala dalam hidupku, gitu ya. Untuk bisa pada tahap itu kita bisa perlu tahu dulu apa sih definisi dari berhala itu. Gini teman-teman, berhala itu adalah sesuatu atau pribadi yang kita puja lebih dari segalanya. Sesuatu yang kita jadikan nomor satu dalam hidup kita lebih dari segalanya. Itu berhala. Lalu apa aja nih yang berpotensi menjadi berhala dalam hidup kita? Teman-teman, dalam bukunya yang berjudul Gospel in Life, Timothy Keller mengatakan segala sesuatu punya potensi untuk jadi berhala dalam hidupku dan hidupmu. Dikatakan berhala bisa berupa sebuah benda, bisa properti, bisa pribadi, bisa aktivitas, bisa peran, bisa institusi, bisa harapan, bisa citra, bisa ide, kesenangan, pahlawan, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman merasa hidupku baru berarti jika dan hanya jika aku punya kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, artinya kita punya berhala kekuasaan. Kalau teman-teman ngerasa hidupku baru berarti jika dan hanya jika aku dicintai dan dihormati, entah itu oleh orang tua atau oleh teman, oleh guru, oleh pacar, atau oleh siapapun, berarti berhala kita adalah berhala penerimaan. Kalau teman-teman merasa hidupku baru berarti jika dan hanya jika aku bisa menikmati kesenangan hidup dengan kualitas tertentu, itu artinya kita masih berhala terhadap kenyamanan, teman-teman. Kalau teman-teman bilang hidupku berarti jika dan hanya jika aku bisa menguasai hidupku dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang seni atau dalam bidang kedokteran, dalam bidang yang lain, artinya kita masih punya berhala pemegang kendali. Kalau teman-teman bilang hidupku berarti jika dan hanya jika orang bergantung kepadaku dan orang selalu membutuhkan aku, artinya kita punya berhala ketergantungan, teman-teman. Kalau teman-teman bilang aku ini berarti jika dan hanya jika aku sepenuhnya bebas dari tugas dan tanggung jawab untuk menjaga seseorang, artinya kita masih punya berhala kemerdekaan. Kalau teman-teman bilang hidupku berarti jika dan hanya jika aku sangat produktif dan bisa menyelesaikan banyak hal, artinya kita punya berhala pekerjaan. Kalau teman-teman bilang hidupku berarti jika dan hanya jika aku dikenal karena pencapaian-pencapaianku, entah itu pencapaian secara akademik atau pencapaian dalam hal-hal yang lain,
Artinya kita masih punya berhala pencapaian, teman-teman. Banyak ya macam-macamnya. Kalau teman-teman berkata pada diri sendiri, aku berarti jika dan hanya jika aku punya level kekayaan tertentu, aku punya kebebasan finansial atau harta benda yang sangat banyak, berarti kita punya berhala materialisme. Atau mungkin di antara teman-teman ada yang bilang, aku merasa berarti jika dan hanya jika aku menaati semua aturan dalam agama, jika aku aktif dalam pelayanan dan kegiatan-kegiatan rohani. Artinya kita punya berhala agama, teman-teman. Mungkin teman-teman nggak merasakan yang tadi-tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman berpikir dan berkata pada dirimu, aku ini berarti jika dan hanya jika ras dan kelompok sukuku sukses dan diakui lebih daripada ras yang lain, artinya kita punya berhala rasial atau kesukuan, teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang lain berkata, aku berarti jika dan hanya jika aku bisa jadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Artinya kita masih punya berhala komunitas terdekat. Atau mungkin yang lain berkata begini, aku merasa berarti jika dan hanya jika aku punya pacar. Artinya teman-teman punya berhala pacar. Atau mungkin teman-teman berkata seperti ini, aku merasa berarti jika dan hanya jika aku punya penampilan atau bentuk tubuh tertentu seperti idolaku. Itu artinya teman-teman punya berhala penampilan dan lain sebagainya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hal tadi sebenarnya penting ya. Penampilan itu penting, materi itu penting, penerimaan itu penting, dan hal-hal yang tadi contoh sebutkan itu sebenarnya penting. Tapi teman-teman, kita harus hati-hati. Jangan sampai semua itu justru jadi berhala dalam hidup kita. Itu yang jadi nomor satu dalam hidup kita, itu yang kita puja-puja dalam hidup kita. Hati-hati teman-teman. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata berhala zaman now itu banyak ya bentuknya. Coba kita periksa. Apakah masih ada berhala dalam hidup kita? Apakah masih ada berhala dalam hidupmu? Kalau ada teman-teman, berarti kita sama aja dong seperti orang Israel pada waktu itu. Cuman beda aja bentuk berhalanya gitu ya. Tadi di awal contoh sudah bilang bahwa seharusnya orang Israel nggak bergantung sama Baal. Harusnya bangsa Israel nggak bergantung sama pribadi yang mati itu. Harusnya bangsa Israel nggak bergantung sama sesuatu yang semu itu. Teman-teman, hari ini kita juga perlu ngomong hal yang sama ke diri kita. Kalau kita masih punya berhala dalam bentuk-bentuk yang lain, tadi contoh sudah sebutkan, banyak sekali bentuknya. Harusnya teman-teman, kita nggak bergantung sama berhala-berhala yang banyak macamnya tadi. Tapi gimana dong? Ya harusnya kita bergantung sama Tuhan yang hidup. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, semua berhala yang kita puja itu nggak lebih hebat dari Allah yang hidup. Semua berhala yang kita puja itu nggak lebih hebat dari Tuhan yang hidup. Nggak lebih hebat dari Allah yang hidup. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, dan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Tuhan yang hidup? Lewat pembacaan kita di 1 Raja-Raja pasal 18 tadi, teman-teman. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Tuhan itu hidup. Tadi waktu Nabi Elia mempersembahkan korban petang, begitu ya, dia berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Kemudian kita baca selanjutnya di ayat 38, di sana dicatat, turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya, teman-teman. Padahal tadi kita tahu ya, kalau kita baca di ayat 34 sampai ayat 35, Nabi Elia itu merintahin orang untuk mengisi parit di sekitar Mesbah itu dengan air sampai penuh. Mereka mengisi paritnya bukan cuma sedikit.
pakai 4 buyung sampai 3 kali nambahinnya. Secara logika teman-teman, air di atas korban bakaran dia akan buat api jadi sulit nyala. Ya iyalah, sesuatu yang basah akan sulit menyala gitu ya. Tetapi teman-teman, apa yang sulit menurut logika sangat mungkin dilakukan oleh Allah yang hidup dan berkuasa. Sekali lagi contoh tekankan, apa yang sulit menurut logika sangat mungkin dilakukan oleh Allah yang hidup dan berkuasa. Dengan demikian teman-teman, nyatalah kuasa Tuhan yang melampaui akal itu di hadapan orang Israel dan para Baal saat itu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bandingin apa yang dilakukan si Baal, para Baal, dan apa yang dilakukan Tuhan, beda banget ya. Saat itu Baal nggak bisa lakuin apa-apa, diem aja, nggak ada suara, nggak ada pertolongan gitu ya. Tapi Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang kita sembah itu melakukan mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang melampaui logika manusia. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang sama itulah yang kita sembah hari ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukti paling nyata bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup bisa kita baca dari Roma 14 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bahkan Kristus yang telah mati di kayu salib itu dikatakan hidup kembali. Yang sudah mati pun bisa hidup kembali. Itulah Tuhan yang kita sembah, teman-teman. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah tahu dan semakin yakin bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Kalau Tuhan kita dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang hidup, apa respons kita? Seharusnya kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu ragu untuk bergantung sama Tuhan. Benar bergantung sama Tuhan, sungguh-sungguh bergantung sama Dia dengan sepenuh hati kita. Selain itu teman-teman, selain kita hidup bergantung sama Tuhan yang hidup dan berkuasa itu, kita juga dipanggil untuk menunjukkan Yesus, ceritain tentang Yesus ke orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, makasih dalam Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur hari ini telah bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan kami mau bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Tolong kami Tuhan untuk tidak lagi bergantung kepada berhala-berhala yang begitu banyak macamnya itu. Mampukan kami melalui Allah Roh Kudus untuk sungguh-sungguh bisa bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita nggak mati. Ingat selalu ya, jangan ragu untuk bergantung sama Dia sepenuh hati. Jangan malu untuk cerita tentang Tuhan Yesus kepada siapapun. Show Jesus.